Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk market ya, Bitcoin. Kemudian untuk altcoin itu adalah ING. Kemarin ada request untuk saya upload untuk ING, teman-teman ya. Kemarin tuh udah bahas untuk Bitcoin dan juga Solana. Ya, berikut dengan beberapa altcoin lainnya. Seperti biasa, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video untuk request ya. Jadi altcoin apa yang pengen dibahas. Dan sorry kemarin ternyata sore atau malamnya saya nggak sempet untuk upload video. Jadi ya pagi ini baru sempet, teman-teman. Oke. Dan ya, by the way, udah hujan lagi aja nih pagi-pagi, teman-teman, di Jakarta. Nah, kalau di daerah kalian bagaimana? Hujan juga atau enggak? Dan ya semoga nggak banjir ya, teman-teman. Oke, jadi hari ini kita lihat untuk Fear and Greed Index-nya ini berada di level 56 ya, di level netral ya. Mungkin dari kemarin udah mulai orang-orang udah greed ya, ijo. Wah, akhirnya setelah Bitcoin ETF approve dan lain sebagainya, ya Bitcoinnya malah reaksinya kurang oke, dan ya sekarang masuki fase rejection, lanjut koreksi gitu, teman-teman. Dan akhirnya market merah merona, terutama altcoin yang lumayan kerasa ya penurunannya. So, kita akan langsung bahas aja untuk si Bitcoinnya tanpa basa-basi lagi. Nah, ini adalah pembahasan kemarin untuk si Bitcoin ya. Jadi pembahasan kemarin di video yang kemarin, benar-benar baru kemarin. Ini kita bisa lihat untuk secara line ya. Jadi kita make it clear, benar-benar secara line akhirnya kita udah terbreakdown dari si triangle patternnya. Dari tes terhadap MA55 memang adanya reaksi pemantulan, tapi kalau kita perhatikan lebih sesama, pemantulan yang ada cuma sekedar retest nih. Sekedar retest terhadap trendline support, dia become resistant. Dan sekarang posisinya dia udah breakdown secara daily-nya terhadap MA55, teman-teman. Ya, dengan kondisi seperti ini, big possibility seperti video kemarin yang saya bilang. Ya, big possibility-nya dia akan ngejar area 39.000 sampai 40.000 dolar. Dimana ini closing tadi pagi ini close di 41.275 dolar. Which is dia terakhir kali ini ngetes ke swing low terakhir di level area sini pada pergerakan 3 Januari 2024. Dia testing dan mendapatkan reaksi. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah reaksinya tidak seperti sebelumnya. Ini dia sentuh langsung set, closing di atas, bahkan reaksinya pun lebih bisa dibilang signifikan. Di sini mantul sedikit langsung next candle-nya masih sekarang itu di follow up dengan red candle ya. Jadi dengan kondisi seperti ini bukan nggak mungkin untuk dia masih lanjut turun, at least testing dulu nih ke angka psikologi 39.000 sampai 40.000 dolar. Dimana pergerakan sebelumnya ini menjadi support resistance yang 39 sampai 40.000 dolar. Tapi kalau area ini juga bablas ya, maka kita akan visit ke next area target. Ya, jadi memang ini udah beberapa kali saya infokan untuk area-areanya. Dan ya nggak sedikit juga lah, ada beberapa juga teman-teman yang komen, oh kalau visit ke area itu kita udah nggak jadi buran, wah kita bakalan bear lagi dan sebagainya. Sebenarnya enggak, teman-teman ya. Sekali lagi saya tekankan, sebenarnya enggak. Kenapa seperti itu? Ini balik lagi, teman-teman ya. Sebelum-sebelumnya kita bisa lihat setiap ada kenaikan ini pasti ada koreksi, retracement dulu lanjut naik, terus koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, lanjut naik. Nah, sekarang kita belum ada lihat koreksi yang major ya. Plus juga terhadap MA200 yang garis warna biru ini ya, sebelumnya di testing udah naik, testing, naik, testing ya, naik, testing lagi. Ini udah naik, belum di testing lagi, teman-teman. Jadi sangat-sangat wajar dan overall kita masih uptrend. Ya, belum downtrend, teman-teman. Ini jelas banget ini masih uptrend, dan bahkan dia testing ke 35.000 dolar pun ya kita masih uptrend, teman-teman. Dia create yang namanya higher low. Ya, gimana bro? Lihat ya, di sini kita bisa lihat ya. Di sini lowest areanya. Kemudian dia create yang namanya higher low. Ini higher low, same higher low. Naik lagi ya, dia belum create yang namanya higher low. Jadi at least dia testing di sini 35.000 dolar atau bahkan testing di 32.000 dolar pun ini masih create yang namanya higher low. Jadi masih uptrend, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ya tuh. Nah, untuk lanjut naik lagi. Berarti di sini apa ini high, higher high, ya. Kemudian di sini higher high, and then di sini kita belum create yang namanya higher low. Jadi itu memang menjadi PR-nya untuk si Bitcoin saat ini, dan hal yang sangat-sangat wajar ketika memang kita masuk ke fase koreksi. At least ini dua area target dulu deh. Saya nggak ngomongin area 31.000, 32.000. Ini aja dulu ya, 40.000, 35.000. Ini dulu aja di testing reaksinya seperti apa gitu ya.
Jadi ini menjadi area terdekat dan menurut saya sangat-sangat make sense, masuk akal untuk di testing. Bahkan udah beberapa video lalu ya saya sharingkan untuk area krusial si Bitcoin ketika dia koreksi bisa kisaran berapa, ditambah lagi adanya rejection yang kita harus prepare untuk memasuki koreksi terlebih dulu. Ketika masuk ke koreksi ya it's okay, nggak masalah, itu adalah bagian dari pergerakan harga ya, part of pergerakan harga khususnya di cryptocurrency itu sangat-sangat wajar ketika dia udah koreksi 5%, 10%, 15%, 20% itu sangat-sangatlah wajar ya, dimana memang crypto itu sangat-sangat volatile. So saya sedikit reminder kembali, ketika memang adanya koreksi ketika udah harga ini price naik terus ya, kalian bisa melakukan cicil jual, and then waktu harganya sudah kembali koreksi kembali ya, kalian bisa melakukan DCA atau cicil beli kembali. Kurang lebih seperti itu ya kalau kita lihat secara daily. Dan ini ya for the first time semenjak Oktober 2003 dia breakdown ya, closing di bawah MA55. So ini menjadi pertanda awal untuk Bitcoin bisa memasuki fase koreksi lebih lanjut ya. Next ini kalau pembahasan untuk si Bitcoin secara time frame 1 jamnya. Ini pembahasan kemarin, kalau kita bandingkan untuk USDT dominance-nya itu kan bull flag pattern ya, ini malah bear flag pattern. Ya kita lihat dari sini leg satunya turun, and then dia bermain di sebuah channel, dan kita bisa lihat either dia dari area sini ya melanjutkan penurunannya langsung bear ya, atau dia nge-grab liquidity dulu sekalian testing area resisten atasnya, kita bisa bilang juga seperti false break sebelum lanjut turun. Maka kita mendapati untuk skenario yang ini ya, lanjut turun langsung teman-teman ya. Dan sekarang lagi di testing, ini pas juga di area level area yang sudah saya tandain kemarin ya, dimana sebelumnya ini beberapa kali di testing dan mendapatkan reaksi signifikan, dan sekarang di testing belum adanya reaksi yang signifikan. So kalau memang ini yang terjadi, maka kita bisa lihat ada indikasi untuk buyers belum come back to market seperti pergerakan sebelum-sebelumnya, langsung disorong, langsung dibeli lagi, buyback lagi gitu teman-teman. Ya kalau itu yang terjadi, maka ya next target di sini. Nah, box merah ini di sekitar 39.300-an sampai 39.600-an dolar nih di area sini. Ya, bisa aja dia meneruskan untuk ke next targetnya di sini. Kalau kita pantau secara time frame hourly khusus 1 jam. Ya, ini untuk berhati-hati aja dulu ya. Baru nanti kita lihat reaksinya, bisa aja dari sini dibablas dulu. Sebelumnya ada beberapa kali ditahan di bablas, dan kita lihat reaksinya dulu di area sini. Ya adanya pemantulan signifikan atau enggak, atau malah dia sideways aja naik korektif, nah itu bisa opportunity melakukan short malah ya. Seperti gimana bro? Contohnya seperti ini, dia turun ya, di sini malah naik korektif seperti ini ya, mungkin testing di area sebelumnya, ini bisa lanjut turun lagi ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Next kita akan bahas untuk ING. Ini secara weekly dari kita lihat chartnya Binance teman-teman ya. Weekly sebenarnya dia udah create yang namanya new ATH, dimana untuk ATH sebelumnya ini kan di 25,526 dolar, ini di Mei 2021 teman-teman, which is ini sangat-sangat good banget akhirnya ya. Ini ada koin yang create yang namanya new ATH, dimana banyak koin lainnya bahkan setengahnya aja belum teman-teman ya. Jadi ini kita bisa melihat untuk area retestnya, yaitu adalah ATH sebelumnya di tahun 2021 ini di sekitar 21,89 sampai 26 dolar. Itu dulu aja terdekat. Meanwhile kalau misalkan kita gunakan bantuan kakek Fibo ya, dari swing low di sini ke swing high-nya, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio juga, dan pas nih tuh. Jadi retest 0,6 sampai 0,5-nya itu adalah area yang ideal untuk dia retracement. Nah, kalau area itu jebol, kisaran berapa lagi, bro? Oke, area itu jebol. Ini coba akan saya highlight di sini, teman-teman. Nah, ya. Oke, next questionnya adalah kenapa saya tandain di area sini? Ini sebelumnya menjadi area resisten, become support. Ya, ini terakhir kali harga sempat create base sebentar sebelum lanjut pump lagi. Ini di sekitaran 13,81 sampai 17,67 dolar, plus di sini ada EMA 55 nih. Ya guys, warna kuning secara weekly. Ini weekly loh, teman-teman. Ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dulu aja untuk ING menjelang unlock tokennya yang cukup banyak di sekitaran tanggal 20-21 Januari ini.
Sekarang kan udah di tanggal 19 ya, berarti udah besok dan lusa lah itu momen-momen krusialnya. Jadi at least kalau misalkan dia akhirnya koreksi dulu, ini sangat-sangat wajar untuk mengejar area ini satu dan ini area keduanya. Bisa menjadi dua area pantauan plus mungkin akumulasi teman-teman, bisa dipertimbangkan dua area ini untuk ING. Jadi kita lihat secara weekly dulu aja teman-teman ya, untuk beberapa area krusialnya. Oke, next kita akan coba lihat untuk time frame hourly-nya. So kalau misalkan kita lihat secara hourly-nya pun sebentar, secara hourly-nya pun ya dia cuma satu aja, kita bisa lihat di sini range-nya. Ini untuk bagian atasnya ya. Kemudian ini untuk si bagian bawahnya. Ya. Jadi kita harus perhatikan terlebih dulu aja level area ini. Kalau area ini breakdown, so dia akan ngetes untuk bagian bawah sini. Nih di sini. Ya, ini di sekitar 28,67 dolar. Dan untuk lapis sideway-nya di sini ini overall-nya di 34,4 sampai di 43,644 dolar. Ini menjadi range sideway-nya dia. Kalau dia breakdown, ngetes ini kemudian naik bertahap gitu ya, ngetes lagi support sebelumnya untuk lanjut turun, dan mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk yang namanya shell short. Itu aja teman-teman untuk update ING dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.